Pria itu angkat senapan dan bidik antilopa. Namun, ketika dia menarik pelatuk, dia malah menembaknya di pantat. Melihat antilopa berlari ke arah berlawanan, pria itu tak tergesa-gesa menembak lagi. Sebagai mantan tentara, dia tahu antelop terluka dan tak bisa berlari jauh. Lalu, dia mengambil casing peluru yang habis dan dengan tenang mengejarnya dari belakang. Tapi tiba-tiba dia melihat noda darah di tanah, menyadarkannya ada yang salah. Dia mengikuti jejak darah dan menemukan anjing pemburu yang ditembak di sekitarnya. Tapi dia tak menembak anjing itu. Menyadari bahwa baku tembak pasti terjadi di sekitar. Pemburu melacak anjing itu ke arah berlawanan dan benar saja, dia menemukan beberapa mobil yang diparkir di kaki gunung. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, pemburu itu berhati-hati mendekati untuk menyelidiki. Tanpa didu, dia menemukan semua orang sudah meninggal. Jelas terjadi pertempuran sengit di sini. Lalu dia menuju ke belakang truk untuk memeriksa. Tanpa diduga, dia menemukan truk penuh barang. Karena barang-barang masih ada di truk, seseorang pasti kabur dengan uang itu. Orang itu mungkin terluka parah. Namun, di musim panas yang panas, kemana orang itu bisa lari? Pemburu menduga dia pergi ke tempat teduh. Segera, pemburu melihat sosok di bawah pohon besar. Namun, sang pemburu tidak buru-buru maju. Alih-alih, dia menunggu diam-diam selama setengah jam. Setelah memastikan pria itu tak bergerak, dia berani berjalan perlahan untuk memastikan. Tentu saja, pria itu sudah tidak bernafas lagi. Dia melihat kotak hitam di sampingnya. Hunter penasaran membuka kotak tersebut. Dia menemukan 2 juta dolar di dalamnya. Meskipun uang itu bisa membawa malapetaka, mengapa ia menolak uang yang sudah ada di tangannya? Dia bawa kotak itu pulang. Tapi saat waktunya tidur malam, pemburu masih merasa tidak tenang. Untuk memastikan keselamatan dia menyuruh istrinya pulang ke orang tuanya dan menginap di motel dengan uang itu untuk menyelidiki latar belakang mereka. Dia menabrak kotak di ventilasi ruangan ke-137. Dia kemudian memulihkan saluran ventilasi dan sengaja membuka kamar bersebelahan ke-138. Dia tak tahu, keputusan ini menyelamatkannya dari malapetaka. Assassin sudah mengenalinya dan menggunakan pelacak di koper untuk menentukan target ke kamar ke-137. Namun, setelah mencari berjam-jam, pembunuh tidak bisa menemukan koper itu. Kotak itu ditarik ke ruangan bersebelahan oleh sang pemburu. Setelah melihat goresan di saluran ventilasi, assassin menyadari targetnya sangat cerdas. Namun, dia tetap menolak untuk berhenti mengejar. Dia menggunakan metode yang sama untuk memaksa membuka pintu Hunter. Namun, sang pemburu sudah melarikan diri dan menginap di motel lain. Pemburu sadar pembunuh bisa melacaknya, yang kemudian terjatuh. Untuk memverifikasi dugaan, ia cepat buka kotak uang tunai untuk mencari. Ternyata, ada alat pelacak di dalam uang tunai itu. Dari frekuensi lampu merah berkedip, jelas pembunuh semakin mendekat.